Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam permen kita ya, perbincangan menarik. Dalam permen ini saya isi dengan mental ya, mengulas berita aktual. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Baik sobat, ini ada berita menarik ya terkait dengan yang dilansir oleh CNN Indonesia. Baik, saya langsung baca ya sobat ya. PDIP soal Ganjar dilarang keluar kota, harus lewat penugasan. Yang dilansir pada Jumat ini ya. Jakarta. CNN Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan setiap kader dilarang kampanye untuk perorangan, apalagi sampai keluar kota. Hal ini terkait isu PDIP melarang Gubernur Jateng Ganjar Pranowo keluar kota terkait Pilpres 2024. Hasto mengaku pihaknya pernah memberikan kritik kepada salah satu kader partainya yang menjadi kepala daerah karena kerap melakukan kunjungan Jakarta. Teguran disampaikan secara tertulis sebab menurut dia setiap kepala daerah harus fokus membangun daerahnya. Ucap Hasto kepada wartawan Kamis 21 bulan 7 tahun 2022. Menurut Hasto, PDIP tidak pernah melarang kader untuk melakukan kampanye. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bahkan menginstruksikan agar selalu kader melakukan soft campaign. Namun soft campaign ini dilakukan untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan pribadi. Begitu pula bagi Ganjar sebagai kepala daerah yang harus mengakar di tangan masyarakat. Kita tidak melarang, tetapi soft campaign itu untuk kepentingan partai, bahkan untuk pencitraan orang per orang, katanya. Sementara itu, kunjungan keluar daerah Hasto menyebut setiap kader sesuai dengan penugasan atau undangan. Menurutnya, partai telah mengatur komunikasi sesama kader PDIP di setiap daerah. Kalau kader bertemu dengan struktur partai, kan melalui penugasan atau surat undangan, kata dia. Kendati demikian, ia membantah bahwa pihaknya telah melarang salah satu kadernya, Ganjar Pranowo, untuk berkampanye keluar daerah Jawa Tengah. Pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus membantah kabar pertemuan dengan Ganjar usai Rakernas relawan Jokowi Projo akhirnya Mei lalu. Dalam pertemuan yang ikut dihadir ketua fraksi PDIP di DPR Urut Hadianto itu, Hasto konon meminta Ganjar tak keluar kandang. Tidak, saya sudah bilang tidak ada pertemuan, yang ada hanya sekolah partai. Itu yang terjadi, kata dia pada Rakernas 2 tanggal 21 sampai 23 Juni lalu ya. Baik sobat SHC, ini berita sangat menarik ya terkait dengan instruksi yang disampaikan oleh Sekjen PDIP terkait dengan Bapak Ganjar Pranowo, di mana kita ketahui bahwa Bapak Ganjar Pranowo ini dari skala elektabilitas itu sangat moncer ya, sangat tinggi ya, sehingga oleh Sekjen PDIP diawasi terus kegiatannya, di mana kegiatan tersebut yang keluar dari ranah daerahnya, sehingga tatkala seorang Bapak Ganjar ini keluar dari daerah itu dianggap sebagai kampanye ya oleh Bapak Sekjen. Memang seorang Sekjen ini marah terhadap Bapak Ganjar karena melakukan kampanye di luar batas, di luar aturan, di luar portofolio yang ada di dalam
tupoksi kerja kepala daerah, sehingga sudah pantas Bapak Sekjen ini mengkritisi bawahannya. Ini bukti nyata bahwa Bapak Sekjen ini sangat perhatian ya terhadap anak buahnya. Ini sikap apresiasi kita terhadap Bapak Sekjen ini sangat luar biasa, karena melihat begitu pedulinya terhadap kader sendiri ini, sehingga sudah ditegur dengan melalui surat ya dalam berita tersebut. Kita pernah melihat di berita sebelumnya pada Rabu Juli kemarin ya, bahwa ada seorang pengamat politik yang dari Universitas Andalas itu mengatakan bahwa yang atas nama Asrinaldi ya, ini oleh CNN Indonesia juga yang dilansir Tempo Hari, itu mengatakan bahwa seorang Ganjar tatkala tidak diangkat ataupun tidak diusung menjadi sebagai presiden, ini akan memberikan dampak terhadap partai politik itu sendiri, karena dilihat dari elektabilitas Ganjar ini sudah dianggap sebagai paling tertinggi di antara survei-survei yang lain ya, sehingga tatkala tidak diangkat tentu ini akan dirugikan oleh partai politik, dan seorang Ganjar pun tidak memanfaatkan momen pada saat 2024 tatkala tidak diangkat menjadi ataupun tatkala tidak diusung menjadi presiden ya. Seandainya seorang Ganjar ini tidak diangkat dan akan keluar dari partai dan dipinang oleh partai yang lain, tentu ini sangat rasional menurut cara pandang yang dikatakan oleh pengamat ini. Tetapi keluarnya dari partai ini dianggap sebagai tidak komitmen, dianggap sebagai pengkhianat terhadap partai, karena melihat pimpinan partainya sendiri itu tidak menginstruksikan untuk diusung menjadi capres, sehingga seorang Bapak Ganjar ini merubah haluan ke partai-partai lain. Kita lihat memang banyak seorang partai politik ini yang melirik sosok Ganjar Pranowo ini yang gubernur Jateng ini ya. Itu memang tidak menutup kemungkinan tatkala seorang Ganjar ini dibuang ataupun tidak diangkat ataupun tidak diusung oleh partai, tidak nutup kemungkinan ini akan dipinang oleh partai yang lain ya. Tetapi kita lihat perkembangan politiknya yang lebih serius dan lebih menarik ya nantinya. Memang Bapak Ganjar ini dilihat dari skill, dari elektabilitas, dari cara kerja, ini memang sangat luar biasa di daerah Jateng ya. Makanya seorang Bapak Ganjar ini ya barangkali sikap ambisinya itu dilampiaskan dengan berbagai macam cara ya, sehingga kunjungan ke Jakarta ini dianggap sebagai kampanye oleh Sekjen ya. Beda dengan Bapak Zulhas, Menteri Perdagangan Tempo Hari itu yaitu menyatakan secara transparan bahwa anaknya akan ikut berkompetisi ya di Pilpres 2024. Itu memang secara terang-terangan Bapak Zulhas itu mengatakan. Tentu ini memang dianggap sebagai melanggar ya. Tetapi kalau Bapak Ganjar ini ya barangkali tidak terang-terangan, tindakan yang bersifat implisit ya, samar-samar, sehingga dianggap Sekjen ini kampanye terselubung ataupun berkampanye ya. Kita melihat dari buku Komunikasi Politik itu, menurut Rehat Jocelyn pada tahun 90-an itu, bahwa orang yang berkampanye politik itu ya dianggap sebagai drama, di mana drama tersebut tampilkan dan dipentaskan
oleh para aktor-aktor politik. Kita lihat memang Bapak Ganjar ini sebagai aktor politik yang dapat mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi bawahannya, mempengaruhi beberapa elemen masyarakat, sehingga sudah pantaskah ini dianggap sebagai drama tatkala seorang ujaran sekjen ini dianggap sebagai kampanye katanya. Ini memang menarik ya dari kutipan eh, Rehat ini ya. Dan dalam kampanye tersebut bisa saja gagal dan bisa juga berhasil ya. Tetapi kampanye tersebut banyak yang berhasil karena direncanakan secara matang dan diorganisasikan secara sistematis dan masif, sehingga banyak yang berkampanye itu sesuai dengan ekspektasinya ya, sesuai dengan harapan ya. Dan di dalam kampanye politik itu, seorang ahli itu berperan sebagai spin doktor. Memang spin doktor ini sebelumnya memang tidak begitu dikenal, hanya dikenal dalam dunia politik, di mana orang lebih mengenalnya di sini sebagai aktivitas konsultan publik. Ya, di mana aktivitas ini seorang aktor politik ini bertugas membangun image atau citra politiknya bagi masyarakat, bagi elit-elit politik maupun bagi lingkungan sekitarnya. Dalam pandangan Graeber pada tahun 2004 itu mengatakan bahwa spin doktor ini adalah individu yang memiliki kemampuan menguasai publik, mengerahkan massa, dan menguasai media, sekaligus sebagai konseptor publik yang bertujuan mempengaruhi. Jadi seorang pimpinan, seorang aktor politik, di mana aktor politik ini yang duduknya di jabatan gubernur ini tentu dianggap sebagai orang yang dapat menguasai dari segi hal, baik itu di media sosial, baik itu di beberapa masyarakat ataupun daerah. Tentu ini seorang Bapak Ganjar ini mempunyai dimensi-dimensi yang saya sebut tadi ya, terkait dengan menggerakkan massa, terkait dengan menguasai media karena dianggap sebagai aktor politik, juga bertujuan untuk dapat mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Tentu itu seorang Bapak Ganjar memang ada di posisi itu ya. Jadi makanya seorang sekjen Bapak Hasto ini sangat khawatir terhadap Bapak Ganjar ya, terkait dengan kunjungan yang telah dilakukan oleh Bapak Ganjar ya. Tentu ini memang sikap yang sangat normatif yang dilakukan oleh sekjen, dan ini tentu kita sebagai rakyat biasa apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Hasto karena sangat cintanya, sangat pedulinya terhadap kader tersebut, meskipun kader tersebut saat ini diguyur ataupun dihantam oleh beberapa partai ataupun gelombang yang menyisikan seorang Bapak Ganjar ini seakan-akan menjadi rebutan oleh beberapa partai. Sehingga makanya Bapak Hasto ini sangat mengontrol kegiatannya sebelum orang-orang di luar partai PDIP tersebut mengkritiki Bapak Ganjar, dan nantinya akan disalahkan sekjen karena yang mengkoordinir bawahannya. Ya memang kita tahu bahwa Bapak Megawati ini punya tangan kanan Bapak Sekjen. Tentu Bapak Sekjen ini yang nantinya mampu menstabilitaskan terkait dengan kader-kader yang ada di bawah itu ya. Ya baik sobat SHC, mungkin sampai di sini ya pengulasan berita menarik permen kita ya. Mungkin dari saya pribadi, apabila ada salah kata, ucapan, ulasan maupun penyampaian yang kurang jelas dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.